Hai hai hai. Oke, bejo lovers semuanya yang ada di seluruh Nusantara, Indonesia, Bumi Pertiwi atau di seluruh belahan dunia bagian manapun, selamat bergabung kembali di www.sibejo.com-nya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang judul gedenya masih kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Yang akan kita bahas untuk hari ini adalah mengenai tentang GGL induksi. Nah, GGL induksi akibat perubahan luas. Nah, ntar kita dijelaskin lagi. Jelasin maksud dari contoh atau subpokok bahasan ini maksudnya seperti apa, Tre? Oh, Tre. Nah, ini yang namanya GGL induksi. Masih ingat kemarin? Apa coba? Betul. Yang namanya GGL induksi itu GGL induksi, in gitu kan ya, akan terjadi bila apa yo? Oh, bila ada perubahan flux. Artinya kalau fluxnya berubah berarti akan masuk ke GGL induksi. Kalau fluxnya nggak berubah ya bakal ada GGL induksi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang namanya flux kemarin itu kan suatu atau jumlah garis gaya medan magnet yang menembus suatu luasan. Artinya kalau misalkan kamu pengen mengubah atau pengen fluxnya berubah, berarti kan harus ada besaran yang diubah. Biar terjadi apa? Biar terjadi GGL induksi. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan flux itu berubah adalah adanya perubahan luas. Oh, begitu. Jadi flux itu berubah ketika terjadi perubahan luas, salah satunya. Oke, karena yang namanya flux kemarin apa yo? Flux itu kan B dot TA kan ya, atau BA cos theta kan ya kemarin. Artinya kalau A-nya berubah, fluxnya berubah tidak? Ya berubah. Kalau fluxnya berubah berarti timbul GGL induksi tidak? Ya timbul. Oke, seperti itu. Jadi urut-urutannya gini, kalau dia luasnya berubah, artinya luasan yang ditembus oleh suatu medan magnetnya berubah, maka fluxnya bakal berubah kan. Kalau fluxnya berubah berarti timbul yang namanya GGL induksi. Karena GGL induksi itu syaratnya harus terjadi perubahan flux. Perubahan flux salah satunya diakibatkan oleh perubahan luas. Nah, itulah kalimatnya. Boleh dibolak-balik saja. Oke, biar lebih jelasnya kamu perhatikan gambar berikut ini. Mana Om gambarnya? Tereng, tuh gambarnya tuh. Sip, ini gambar dari contoh sederhana ketika kita pengen buktiin atau kita mengilustrasikan bahwa luasnya berubah. Gini maksudnya. Misalkan kamu punya sebuah simpul kawat. Nah, tuh kawat ya. Di sini ada hambatan sebesar R ditempatkan dalam suatu daerah yang bermedan magnet B. Tuh, kalau misalkan cross berarti arahnya kemana yo? Iya, masuk. Jadi kalau misalkan arahnya cross itu kan masuk ya. Ini masuk ke mana? Masuk ke bidang kertas atau ke layar kamu tuh, masuk ke sana jauh. Nah, kalau dot ntar berarti keluar kan ya. Oke, ini masih ingat kan ya di medan magnet dulu. Oh, jadi berarti di sini medan magnetnya masuk. Nah, di sini ada batang peki. Nah, ini batang peki itu bebas bergerak, artinya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, misalkan nih, kalau misalkan awalnya seperti ini, berarti kan luasan yang ditembus oleh medan magnet B itu kan segini ya. Tuh, lihat tuh tangan saya. Segini kan. Kalau misalkan si batang P-nya saya gerakin ke kanan, berarti batang P-nya ntar bakal di sini kan ya. Oke, berarti awalnya di sini menjadi di sini, berarti ntar luasnya berubah tidak? Oh, berarti awalnya luasnya segini, misalkan ya, karena ditarik berarti batang P-nya berubah di sini, berarti luasannya seperti ini. Oh, berarti kalau begitu luasnya berubah. Kalau luasnya berubah, ingat berarti fluxnya bakal berubah. Kalau fluxnya berubah, bakal timbul GGL induksi di mana? Ya di batang PQ ini. Berarti kalau misalkan ada GGL induksi atau ada beda potensial di antara batang P dan Q, maka di situ akan timbul yang namanya arus listrik. Oke. Nah, kita simpulkan batang PQ-nya adalah panjangnya sebesar L, medan magnetnya sebesar B, kemudian kecepatan kita menggerakkan misalkan ke kanan atau ke kirinya sebesar V, maka di sini bakal timbul yang namanya GGL induksi. Nah, berarti GGL induksi bergantung sama apa aja Om? Oke, yang namanya GGL induksi akibat perubahan luas itu berarti ntar induksinya nilainya sama dengan bergantung pada medan magnet yang ada, kemudian dikali dengan panjang kawatnya atau panjang batang pekinya, kemudian dikalikan dengan kecepatan kita menggerakkan si batang pekinya. Berarti makin cepat berarti GGL induksinya juga makin gede medan magnetnya, ya juga GGL induksinya makin gede. Makin panjang kawatnya berarti GGL induksinya makin panjang. Nah, itulah yang disebut GGL induksi ketika terjadi perubahan
luas. Om dapat dari mana ini persamaan yang ini? Oke, persamaan ini didapat dari ketika kalau kamu mau nurunin gini caranya. Oke, nah kita perhatikan nih pakai si ini deh. Oke. Induksi itu awalnya apa? GGL induksi itu terjadi ketika ada apa? Ayo, ketika terjadi perubahan flux kan ya. Oke, misalkan D flux dt. Oke, flux per D delta T gitu kan ya. Oke, yang namanya flux itu apa? Ayo, betul B A gitu kan ya, dibagi delta T kan ya. Oke, masih sama kan? Fluxnya diganti cuman B kali A. Oke. Nah, kamu perhatikan nih, berarti B itu nilainya sama dengan yang namanya luas itu apa sih? Panjang kali lebar atau lebar kali lebar boleh kan ya? Dibagi siapa? Dibagi sama delta T. Oh, berarti yang namanya GGL induksi itu B kali L. Oke, jarak dibagi waktu itu disebut apa sih? Berarti disebut V. Itulah yang namanya GGL induksi. Oke, pending. Oke, berarti kan itu kebuktikan ya. Jadi yang namanya GGL induksi pada sebuah peristiwa terjadi perubahan luas, maka persamaannya pakai yang beli. Oke, ini BLP. Ini penurunannya. Nah, ini rumus jadinya kan ya. Berarti apa nih cocok ya? Nah, kalau cocok dikasih tanda cinta. Ini dibacanya ntar kalau nggak percaya kamu, kalau nggak percaya bahwa itu menunjukkan suatu ikatan cinta, ya kamu harus baca tuh. Siapa nih? Believe, artinya nih dibacanya apa? BLV itu believe. Oke, jadi GGL induksi yang dihasilkan oleh perubahan luas ya harus percaya sama siapa? Sama si believe. Nah, itu salah satu contoh perubahan flux yang diakibatkan oleh adanya perubahan luas. Perubahan luas menghasilkan perubahan flux menghasilkan GGL induksi. Nah, berarti kalau misalnya kamu lihat di soal ada gambar-gambar kayak gini, berarti ntar kamu itu mengerjakannya GGL induksinya dipakai BL kali V. Ntar si pembuat soal nanya lagi, ini kan baru dapat GGL induksi nih. Nah, ntar biasanya yang namanya GGL itu ada hubungannya sama kuat arus atau arus listrik. Berarti dari sini ntar kamu bisa ditanyakan nih, berapa arus yang mengalirnya dan arahnya ke mana. Berarti I itu apa hukum Ohm? Betul, hukum Ohm itu kan V dibagi R. V-nya diganti sama E aja. Berarti E in per R. R-nya yang mana? Ini hambatannya. Artinya ini hanya nambahin soal aja. Jadi yang namanya arus yang dihasilkan oleh GGL induksi ntar disebutnya arus induksi. Jadi I-nya dapat dicari induksi yang kamu dapat di awal pakai belief dibagi dengan si hambatannya. Itulah besarnya kuat arus listrik yang mengalir dalam sebuah kumparan di atas tersebut. Nah, di sini jadi ntar juga ditanya arahnya. Arahnya apakah dari P ke Q atau dari Q ke P. Cara nentuin arahnya, ingat kamu udah belajar tentang gaya Lorentz. Nah, misalkan gini. Kalau si batang PQ-nya digerakkan kemana nih? Ke kanan, maka timbul namanya gaya Lorentz ke mana? Ke kiri. Berarti berlawanan arah dengan gerak si batangnya. Kalau misalkan gerak batangnya ke kanan, ke kiri, berarti gaya Lorentz-nya ke kanan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang kamu udah pelajari di medan magnet, artinya ketika ada medan magnetnya kemana tuh? Medan magnetnya masuk Om. Berarti ini B, medan magnetnya masuk tuh. Gaya Lorentz-nya kemana katanya? Berarti gaya Lorentz-nya ke kiri karena kawatnya digerakkan ke kanan tuh. Berarti dengan menggunakan kaidah tangan kanan, B itu 4 jari kita, F itu telapak tangan kita, maka arusnya bakal naik ke atas. Inilah arah arusnya untuk gambar di sini ya. Berarti arah arusnya dari mana? Dari Q ke P. Oke, kalau di batang ini, kalau di hambatan hati-hati nih. Kalau dari sini kan ke atas tuh. Kalau misalkan arus mengalir, berarti kalau di hambatan ke bawah. Jadi ditanyanya itu bisa di hambatannya, bisa di batang PQ-nya. Ini untuk di batang PQ berarti gaya Lorentz-nya ke kiri, medan magnetnya masuk, berarti arah arusnya ke atas. Semoga ini dapat membantu salah satu contoh soal untuk GGL induksi akibat perubahan luas. Ntar ada tipe soal yang lain. Nah, yang kayak gimana Om? Nah, ntar kamu perhatikan kayak gini. Gambar itu. Gak ada Om. Itu ada. Nah, ini gambar yang tadi saya tutup dulu ya. Kamu perhatikan gambar yang
ini. Nah, ini juga berkenaan dengan GGL induksi yang dihasilkan oleh akibat perubahan luas. Artinya tadi apa namanya? Yuk, GGL induksi akan timbul ketika ada perubahan apa? Perubahan flux. Perubahan flux salah satunya diakibatkan oleh adanya perubahan luas. Nah, untuk contoh tipe soal kayak gini, ini sebuah batang misalkan nih panjangnya anggap L aja ya. Diputar di dalam daerah bermadar magnet B, itu masuk tuh tanda crossnya ya. Nah, misalkan diputar ke sini dengan kecepatan sudut sebesar omega misalkan. Maka di sini ntar di kedua ujung batangnya akan timbul beda potensial. Beda potensialnya yang dimaksud ya GGL induksi lagi sebenarnya. Maka untuk mencari GGL induksi ketika kawat diputar dengan kecepatan sudut omega dalam suatu daerah yang bermadar magnet, maka ntar hasilnya adalah setengah B omega L kuadrat. Nah, atau disebutnya di sini dibacanya apa? Bawel. Bawel itu apa? Cerewet. Cerewet itu adalah bawel. Jadi ini kalau misalkan kamu untuk menentukan tipe soal yang kalau ada sebuah batang diputar dengan kecepatan sudut. Ntar kecepatan sudutnya biasanya dinyatakan juga boleh dalam kecepatan linier, yaitu V dibagi R. Biasanya diketahuinya omega bisa langsung atau diketahuinya V dikasihnya jari-jari. Nah, itulah cara untuk menentukan kalau ini GGL induksi untuk yang diputar. Oke, kalau ini untuk yang nah, itulah seputaran contoh atau materi tentang GGL induksi akibat perubahan luas. Oke, semoga ini dapat membantu belajar lo semuanya. Selamat mencoba soalnya ya. Soalnya kamu lihat di video berikutnya aja. Sampai saat ini dicukupkan dulu sampai sini. Semoga bermanfaat. Dadah, sukses selalu. Assalamualaikum.